Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang filariasis dan sepsis, di mana kami mengambil beberapa sumber buku yakni yang telah ditampilkan di awal. Nah, di sini saya Sherly Merlinda, NIM F 2018-01022 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi dari filariasis. Filariasis merupakan penyakit parasit atau umumnya disebut penyakit infeksi tropis yang disebabkan oleh cacing nematoda yang berasal dari superfamili Filarioidea atau dikenal juga dengan Filariae. Cacing parasit ini disebarkan oleh arthropoda pengisap darah, umumnya lalat hitam dan nyamuk. Ada 8 nematoda filaria yang menggunakan manusia sebagai inang definitifnya. Parasit tersebut dibagi dalam 3 kelompok berdasarkan relung cacing dalam tubuh manusia, yaitu filariasis limfatik, filariasis subkutan, dan filariasis rongga serosa. Kemudian kita masuk pada filariasis yang pertama, yakni filariasis limfatik, di mana filariasis ini disebabkan oleh cacing Wuchereria bancrofti, Brugia malai, dan B. timori. Cacing-cacing ini menempati sistem limfatik tubuh, termasuk nodus limfa. Pada kasus kronis, cacing ini menyebabkan penyakit elephantiasis atau yang sering kita ketahui yaitu kaki gajah. Kemudian yang kedua yaitu filariasis subkutan, di mana filariasis ini disebabkan oleh cacing loa atau cacing mata Afrika, Mansonella streptocerca dan Onchocerca volvulus. Cacing ini mendiami lapisan subkutan kulit pada lapisan lemak. Cacing L-loa menyebabkan loiasis, sedangkan O. volvulus menyebabkan river blindness. Kemudian yang ketiga, filariasis rongga serosa, di mana filariasis ini disebabkan oleh cacing M. perstans dan M. ozardi yang mendiami rongga serosa dan abdomen. Cacing dewasa yang biasanya mendiami pada satu jaringan mengeluarkan larva stadium awal yang dikenal sebagai mikrofilaria ke dalam peredaran darah inang. Mikrofilaria yang beredar dalam aliran darah ini dapat terbawa bersama darah yang diisap oleh vektor arthropoda, seperti nyamuk dan lalat pengisap darah. Dalam tubuh vektor, mikrofilaria berkembang menjadi larva yang infektif dan dapat ditransmisikan ke inang yang baru. Selanjutnya, poin kedua akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Baik, saya Nilvia Dayanti akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu berjudul epidemiologi filariasis. Nah, di sini epidemiologi filariasis atau filariasis limfatik manusia atau biasa dengan disebut LF, yaitu umumnya dikenal sebagai kaki gajah karena munculnya tungkai bawah berbentuk kaki gajah. Nah, ini disebabkan oleh parasit nematoda atau ulat cacing dari ordo Filariidae yang terdiri dari struktur seperti benang. Nah, di sini filariasis ditularkan dari manusia ke manusia melalui gigitan nyamuk. Terutama nyamuk rumah biasa berwarna coklat atau hitam. Nah, dikategorikan sebagai NTD atau penyakit tropis yang terabaikan, namun merupakan penyakit utama masalah kesehatan masyarakat di banyak bagian daerah tropis, di mana hal itu menimbulkan dampak yang parah pada fisik, psikologis dan sosial ekonomi di sekitar 1,4 miliar masyarakat yang tinggal di daerah endemik. Nah, selanjutnya sekitar 120 juta saat ini terinfeksi LF, sementara hampir 76 juta orang menderita kerusakan limfatik dan ginjal sistem. Nah, selain 44 juta orang yang menderita gejala limfomadema, hidrokel, dan kaki gajah, lebih dari 50 negara menjalankan program dengan tujuan untuk mengurangi penularan parasit dan mengurangi risiko infeksi bagi orang yang tinggal di atau mengunjungi komunitas ini di negara endemik. Nah, sejauh ini puluhan putaran MDA telah dilaksanakan di negara-negara endemik. Nah, meski bukan tanpa banyak
jebakan, keberhasilan yang dicapai sejauh ini luar biasa dan telah menyalakan harapan untuk menghilangkan penyakit dalam beberapa tahun ke depan. Baik, terima kasih. Gejala dan tanda dari filariasis. Gejala kronis limfatik adalah elephantiasis atau kaki gajah, edema dengan penebalan kulit dan jaringan di bawahnya, merupakan penyakit pertama yang ditemukan oleh transmisi oleh gigitan nyamuk. Di sini ada diagnosis dari filariasis. Diagnosis filariasis umumnya dengan identifikasi mikrofilaria secara mikroskopik dengan bantuan warnaan Giemsa, sediaan darah apus tipis dan tebal, menggunakan gold standar yang disebut sediaan darah jadi SDJ dengan mengambil darah dari kapiler ujung jari. Pembuluh vena yang lebih besar dapat digunakan untuk mengeluarkan darah, namun harus memperhatikan waktu pengambilan darah. Darah harus diambil pada waktu yang sama dengan aktivitas makan secara vektor. Misalnya, Webanchoffti ditularkan oleh nyamuk yang aktif mengisap darah pada malam hari atau nokturnal. Waktu pengambilan darah harus malam hari. Metode diagnosis lain dapat pula menggunakan metode polimerase chain reaction atau PCR dan analisis antigen yang mendeteksi antigen filaria dalam darah. Analisis antigen juga dapat digunakan untuk mendeteksi kasus amikrofilaria. Spot survey untuk pemeriksaan antigen melalui ELISA jauh lebih sensitif dan dapat dilakukan setiap waktu. Saat ini telah tersedia dan ditawarkan berbagai alat diagnostik baru dan telah banyak digunakan untuk alat diagnosis. Salah satu yang sangat sederhana tanpa memerlukan fasilitas laboratorium yaitu CAR-T untuk mendeteksi antigen parasit yang bersirkulasi. Cara kerjanya hanya perlu tetesan darah dari ujung jari. Pada dasarnya, teknik tersebut berbasis serologis yang secara real lebih lemah sensitivitas dan spesifitasnya dibanding ELISA. Cara penularan filariasis. Nah, diperkirakan kurang lebih 77 spesies nyamuk dari genus Anopheles spp, Aedes spp, Culex spp, dan Mansonia spp dapat mendukung perkembangan W. bancrofti, tetapi secara alami hanya sebagian kecil yang dapat berlaku sebagai vektor. Nyamuk Culex spp dan Anopheles spp merupakan vektor utama bentuk periodik nokturnal, sedang bentuk subperiodik ditransmisikan nyamuk Aepolianesiensis. Pada B. malayi, bentuk periodik nokturnal ditemukan pada area dengan banyak sawah, sedangkan bentuk subperiodik nokturnal ditemukan di desa terpencil, perkebunan, dan hutan-hutan di sekitar sungai. Nyamuk yang menjadi vektor B. malayi adalah nyamuk malam dari genus Mansonia, Aedes, dan Culex. Spesies Anbarbirostris yang berkembang biak pada area persawahan diketahui sebagai vektor B. timori. Nah, selanjutnya di sini dapat dilihat gambar nyamuk dari Anopheles, Mansonia, Culex, dan Aedes. Nah, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dan pengobatannya. Nah, pencegahan utama yang dapat dilakukan adalah melindungi diri dari gigitan nyamuk pada daerah endemis. Hal ini tentunya sama dengan pencegahan beberapa penyakit yang ditularkan oleh vektor nyamuk, semisal malaria, chikungunya, dan DBD. Beberapa penelitian telah memperlihatkan bahwa transmisi infeksi cacing filaria dapat diputuskan ketika satu dosis obat oral kombinasi diberikan secara berkala selama kurang lebih 7 tahun. Dengan pengobatan yang konsisten akan terjadi pengurangan mikrofilaria, sehingga penyakit tidak akan ditularkan. Cacing dewasa akan mati dan siklus cacing dapat diputuskan. Oleh karena itu, strategi untuk eliminasi penularan limfatik filariasis adalah pemberian obat massal yang dapat membunuh mikrofilaria dan menghentikan penularan parasit oleh nyamuk pada komunitas endemis filariasis. Pemberian obat ini dikenal dengan pemberian obat massal pencegahan atau POMP filariasis. Program POMP mengkomunikasikan obat albendazol dengan obat ivermectin untuk mengobati filariasis. Di Cina, filariasis telah dieliminasi menggunakan garam yang diperkaya dengan dietilkarbamazin. Obat DEC menghambat metabolisme asam arachidonik pada mikrofilaria yang merusak sistem imun parasit. Pencegahan filariasis lainnya dengan menghindari gigitan nyamuk,
tidur menggunakan kelambu berinsektisida. Untuk mencapai eliminasi, di Indonesia ditetapkan 2 pilar yang akan dilaksanakan, memutuskan rantai penularan dengan POMP, filariasis di daerah endemis, dan mencegah atau membatasi kecacatan karena filariasis. Kita masuk pada pengertian atau definisi sepsis, di mana pengertian sepsis adalah sindrom klinis misterius yang muncul ketika pasien bereaksi negatif infeksi dan mengembangkan disfungsi organ sebagai konsekuensinya. Itu bisa mempengaruhi hampir semua sistem organ, meskipun organ yang terlibat dan tingkat fungsi akan sangat bervariasi antara pasien. Hal ini dapat menyebabkan kematian dalam proporsi yang tinggi. Kita masuk pada definisi sepsis. Sepsis menurut definisi adalah penyakit dengan kegagalan organ, manifestasi klinisnya bisa heterogen. Dokter menggunakan pemeriksaan fisik, pengujian laboratorium, dan teknik pencitraan untuk menentukan tingkat keparahan dan asal kegagalan organ. Pengobatan antimikroba ditujukan untuk menghilangkan patogen penyebab, di mana perawatan suportif ditujukan untuk mengembalikan fungsi organ. Sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS), cedera ginjal akut (AKI), pola molekul terkait bahaya (DAMP), asam deoksiribonukleat (DNA), protein kotak 1, grup mobilitas tinggi (HMGB1), protein kejutan panas (HSP), lipopolisakarida (LPS), asam lipoteikloik (LTA), patogen terkait PAMP, pola molekuler, reseptor, pengenalan pola PPR, dan asam biroknuleat (RNA). Kemudian kita masuk pada epidemiologi sepsis. Epidemiologi insiden sepsis lebih tinggi pada kelompok neonatus dan bayi kurang dari 1 tahun dibandingkan dengan usia lebih dari 1 tahun sampai 18 tahun. 9,7 versus 0,23 kasus per 1.000 anak pasien sepsis berat. Sebagian besar berasal dari infeksi saluran nafas, 36-42%, bakteremia, dan infeksi saluran kemih. Di unit perawatan intensif anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, sejumlah 19,3% dari 502 pasien anak yang dirawat mengalami sepsis dengan angka mortalitas 54%. Sepsis berat lebih sering dialami anak dengan komorbiditas yang mengakibatkan penurunan sistem imunitas seperti keganasan transplantasi, penyakit respirasi kronis, dan defek jantung bawaan. Selanjutnya, penelitian sepsis prevalence outcomes and therapies atau SPROUT pada tahun 2015 mengumpulkan data PICU dari 26 negara, memperoleh data penurunan prevalensi global sepsis berat atau case fatality rate dari 10,3% menjadi 8,9%. Usia rata-rata penderita sepsis berat 3,0 tahun atau 0,7 sampai 11,0. Infeksi terbanyak terdapat pada sistem respirasi. 40% dan 67% kasus mengalami disfungsi multiorgan. Angka kematian selama perawatan di rumah sakit sebesar 25%, dan tidak terdapat perbedaan mortalitas antara PICU di negara berkembang dan negara maju. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai patogenesis sepsis. Patogenesis sepsis. A. Sepsis didefinisikan sebagai respon penjamu yang tidak teratur terhadap infeksi yang menyebabkan disfungsi organ yang mengancam jiwa. Keseimbangan inflamasi yang biasanya hati-hati terganggu dan disregulasi ini dikaitkan dengan kegagalan untuk kembali ke homeostatis, terjadi hiperinflamasi dan penekanan kekebalan, sampai pada tingkat yang merugikan penjamu. B. Sekali patogen berhasil melewati sawar mukosa penjamu, ia dapat menyebabkan sepsis tergantung pada beban dan virulensinya. Sistem pertahanan inang dapat mengenali komponen molekul patogen yang menyerang atau PAMPs dengan reseptor khusus PRRS. Stimulasi PRRR memiliki
Konsekuensi proinflamasi dan penekanan kekebalan ini mengarah pada aktivasi gen target yang mengkode sitokin proinflamasi atau aktivasi leukosit. Penggunaan sistem komplement yang tidak efisien, aktivasi sistem koagulasi, dan penurunan regulasi mekanisme antikoagulan dan kematian sel nekrotik secara bersamaan. Kemudian, stimulasi PRR memiliki konsekuensi proinflamasi dan penekanan kekebalan. Ini mengarah pada aktivasi gen target yang mengkode sitokin proinflamasi. Aktivasi leukosit. Penggunaan sistem komplement yang tidak efisien, aktivasi sistem koagulasi, dan penurunan regulasi mekanisme antikoagulan dan kematian sel nekrotik secara bersamaan. Ini memulai lingkaran setan dengan perkembangan lebih lanjut menjadi sepsis, karena pelepasan molekul endogen oleh sel-sel yang terluka, atau DAMP atau alarmin, yang selanjutnya dapat merangsang PRR. Penekanan kekebalan ditandai oleh apoptosis besar-besaran, dan dengan demikian penipisan sel kekebalan, pemrograman ulang monosit dan makrofag, ke keadaan penurunan kapasitas untuk melepaskan sitokin proinflamasi dan keseimbangan yang terganggu dalam proses metabolisme seluler. Selanjutnya, C. sepsis. Menurut definisi adalah penyakit dengan kegagalan organ, manifestasi klinisnya bisa heterogen. Dokter menggunakan pemeriksaan fisik, pengujian laboratorium, dan teknik pencitraan untuk menentukan tingkat keparahan dan asal kegagalan organ. Pengobatan antimikroba ditujukan untuk menghilangkan patogen penyebab, di mana perawatan suportif ditujukan untuk mengembalikan fungsi organ. Sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS), cedera ginjal akut (AKI), pola molekul terkait bahaya (DAMP), asam deoksiribonukleat (DNA), protein kotak 1 grup, mobilitas tinggi HMGB1, protein kejutan panas HSP, lipopolisakarida LPS, asam lipoteichoic LTA, patogen terkait PAMP, pola molekuler, reseptor pengenalan pola PPR, asam ribonukleat RNA. Kemudian di sini kita masuk pada gejala dan penyebab sepsis. Gejala sepsis merupakan gejala dari infeksi. Salah satu gejala yang dapat terjadi saat infeksi adalah demam, nyeri otot, dan diare. Selain itu, penderita infeksi perlu segera memeriksakan diri ke dokter bila mengalami jantung yang berdebar dan sesak napas. Kemudian, sepsis disebabkan oleh respon sistem kekebalan tubuh yang tidak terkendali terhadap infeksi. Sepsis dapat timbul akibat infeksi bakteri, virus, atau jamur di bagian tubuh manapun. Tetapi, infeksi yang paling sering memicu sepsis adalah paru-paru basah. Selain itu, kondisi pecahnya usus buntu juga bisa menyebabkan sepsis. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan yang kelima, yaitu diagnosis sepsis. Ada beberapa penyebab lain untuk perubahan koagulasi pada pasien septik. Rendah jumlah trombosit hampir selalu ada pada pasien dengan sepsis berat. Tetapi trombositopenia juga dapat disebabkan oleh kondisi lain, yaitu berpotensi hadir secara bersamaan. Seperti trombositopenia imun, trombositopenia yang diinduksi heparin, mikrokoagulopati, atau depresi sumsum tulang belakang akibat obat. Ini adalah kru untuk mendiagnosis penyebab diferensial trombositopenia ini secara memadai, karena mereka mungkin memerlukan strategi manajemen khusus. Pemeriksaan laboratorium dapat digunakan full dalam membedakan koagulopati pada sepsis dari berbagai penyakit hemostatik lainnya seperti defisit vitamin K atau infisiensi hati. Karena gangguan ini mungkin hadir bersamaan dengan koagulopati terkait sepsis, diferensiasi ini
tidak selalu mudah. Ya, selanjutnya ada poin kuncinya. Yang pertama, diagnosis sepsis yang akurat dan dini memungkinkan inisiasi terapi yang tepat, dan dengan demikian meningkatkan hasil. Yang kedua, biomarker dapat digunakan untuk membantu diagnosis, memberikan indikasi keparahan penyakit dan prognosis, dan memandu terapi antibiotik. Yang ketiga, biomarker yang tersedia saat ini tidak spesifik untuk sepsis yang meningkatkan pada proses inflamasi, membuat mereka lebih berguna untuk menyingkirkan daripada memerintah di diagnosis infeksi. Dan yang terakhir, tingkat biomarker tidak boleh digunakan secara terpisah, tetapi dapat memberikan pelengkap informasi TARI sebagai bagian dari pemeriksaan pasien klinis penuh. Penanda sepsis dapat digunakan untuk mendiagnosis infeksi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, ini adalah penting karena setiap infeksi memerlukan terapi segera dengan antibiotik yang tepat dan kontrol sumber bila diindikasi, terutama pada pasien yang sepsis. Keterlambatan dalam diagnosis menghambat inisiasi pengobatan yang tepat, yang dikaitkan dengan lebih buruk hasil. Yang penting, meskipun kami umumnya menyebutkan biomarker ini sebagai penanda sepsis, istilah yang lebih tepat adalah penanda infeksi atau bahkan penanda respon penjamu. Biasanya mencangkup beberapa respon penjamu, tidak hanya demam dan takikardia tetapi juga mengubah jumlah sel darah putih dan perubahan konsentrasinya penanda sepsis. Namun, penanda ini sangat sensitif sehingga peningkatan konsentrasi pusat tidak hanya mencerminkan infeksi, tetapi juga jenis lain dari respon host terhadap trauma. Operasi atau yang bagaimanapun juga merupakan bentuk khusus dari trauma atau terpogram, pankreatitis, dan lain-lain. Memang respon sepsis pada dasarnya dipicu oleh patogen terkait pola molekuler atau PAMPS. Molekul seperti endotoksin, asam lipoinik, dan motif asam nukleat yang berasal dari mikroorganisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana tahapan perkembangan sepsis. Yang pertama ada uncomplicated sepsis, di mana disebabkan oleh infeksi seperti flu atau abses gigi. Hal ini sangat umum sehingga tidak memerlukan perawatan rumah sakit. Yang kedua ada sepsis berat, di mana terjadi ketika respon tubuh terhadap infeksi sudah mulai mengganggu fungsi organ-organ vital seperti jantung, ginjal, paru-paru, ataupun hati. Dan yang ketiga ada shock sepsis. Terjadi kasus sepsis yang parah ketika tekanan darah turun ke tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan organ vital tidak mendapatkan oksigen cukup. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pencegahan dan tata laksana sepsis. Pencegahan dilakukan dengan memperhatikan pemakaian jarum atau alat tajam lainnya sekali pakai. Pemakaian proteksi di setiap tindakan termaksud sarung tangan, masker, baju, kacamata debu, tangan dan kulit yang terkena darah atau cairan tubuh lainnya segera dicuci. Tata laksana, yang pertama itu terapi antibiotik rasional pada sepsis. Pemberian antibiotik merupakan salah satu terapi utama yang harus diberikan pada kasus infeksi bakteri. Antibiotik didefinisikan sebagai suatu substansi yang dihasilkan dari berbagai jenis mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme lain. Kedua, terapi antibiotik pada mikroorganisme resisten antibiotik. Ketiga, obat vasoaktif untuk meningkatkan tekanan darah disebut juga sebagai agen vasopresor. 4. Insulin untuk menstabilkan gula darah.
5. Kortikosteroid untuk mengurangi peradangan. 6. Obat penghilang rasa sakit. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.